sahabat pemasyarakatan, kembali lagi dengan saya, Cynthia Galuh. Dan saya Winda Rizky Dawati. Hadir membahas berita pemasyarakatan terbaru dari seluruh Indonesia. Yang telah kami rangkum dan sajikan untuk Anda. Dan inilah, apa kabar pemasyarakatan? Berita pertama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli bersama dengan jajarannya menyambangi Pulau Nusa Kambangan. Pada kunjungannya kali ini, Yasona meninjau langsung penerapan Smart Prison dan Control Room di Lapas Kelas 2A Ngaseman, serta melakukan patroli air di sekitar Pulau Nusa Kambangan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Halauli memantau langsung penerapan Smart Prison dan Control Room Lapas Kelas 2A Ngaseman di Pulau Nusa Kambangan. Lapas maksimum security tersebut dilengkapi dengan CCTV yang tersebar di 187 titik lapas dan sistem kontrol pengamanan pintu secara terpusat. Dalam kunjungannya, Yasona didampingi oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga dan Tejo Harwanto selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, serta pimpinan tinggi Pratama dan pembimbing kemasyarakatan ahli utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Usai peninjauan, Yasona meminta seluruh petugas menanamkan kedisiplinan dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya pemantauan untuk memperkuat keamanan, serta deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain meninjau Lapas Ngaseman, Yasona juga meninjau proses pembangunan Lapas Kumbang berkapasitas 500 orang yang direncanakan selesai tahun 2025. Yasona berharap seluruh pembangunan dapat berjalan lancar sehingga dapat mengurangi overcrowded baik di Pulau Nusa Kambangan maupun daerah lain di Indonesia. Berita selanjutnya, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif di Jenpas, Pujo Harinto, resmi membuka rapat koordinasi pembentukan Geria Abipraya wilayah Bangka Belitung. Ya, pembentukan Geria Abipraya tersebut berpusat di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pangkal Pinang. Pujo menyebutkan Geria Abipraya ini akan menjadi sentra layanan terpadu dalam mewujudkan keadilan restoratif di Bangka Belitung. Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Masyarakatan, Pujo Harinto, membuka rapat koordinasi pembentukan Geria Abipraya wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Geria Abipraya yang dipusatkan di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pangkal Pinang tersebut diharapkan menjadi sentra layanan terpadu dalam penerapan keadilan restoratif di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Pujo memberikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Bapas Pangkal Pinang sebagai Bapas percontohan yang antusias dalam mewujudkan program nasional yang diusung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diluncurkan sejak 2020, Geria Abipraya menjadi salah satu target pembangunan di bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Geria Abipraya nantinya akan menjadi wadah kolaborasi bersama antara kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk menerapkan reintegrasi dan rehabilitasi warga binaan. Pembentukan Geria Abipraya wilayah Kepulauan Bangka Belitung ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara seluruh stakeholder terkait. Geria Abipraya menjadi upaya dalam memperkuat sistem pemasyarakatan sehingga diharapkan warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima saat kembali ke tengah masyarakat. Sambut peringatan Hari Anak Nasional ke-40, Lapas Suluki bekerjasama dengan Dinas Perlindungan Anak menggelar kegiatan lomba mewarnai untuk anak dari warga binaan. Ya, kegiatan ini mendapat sambutan hangat serta menjadi momen haru dan bahagia bagi warga binaan Lapas Suliki. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2024, Lapas Kelas 3 Suliki menggelar kegiatan lomba mewarnai yang diikuti oleh anak dari warga binaan maupun pegawai lapas. Kegiatan lomba mewarnai antar anak dari warga binaan tersebut bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 50 Kota. Peserta lomba berjumlah 16 anak terlihat antusias dalam mengikuti lomba mewarnai, sekaligus menjadi momen untuk memperkuat ikatan sosial antara warga binaan dengan keluarganya, khususnya anak mereka. Kepala Lapas Suliki menyebut kegiatan lomba ini diharapkan memperkuat rasa kekeluargaan karena anak dari warga binaan merasakan langsung dukungan dari orang tuanya selama mengikuti lomba. Selain itu, anak dari warga binaan diharapkan dapat memberikan semangat kepada ayah mereka yang sedang menjalani hukuman pidana di dalam lapas agar dapat berubah ke arah lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat.
Selain lomba mewarnai, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan badut Doraemon dan hiburan games yang dipandu oleh para mahasiswa Universitas Andalas yang sedang menjalani kuliah kerja nyata. Hari ini Lapas Kelas 3 Suliki sedang melaksanakan kegiatan lomba mewarnai dalam rangka Hari Anak Nasional yang ke-40. Untuk program lomba mewarnai ini sudah yang kedua kalinya kita laksanakan bekerja sama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan tentunya kegiatan ini sebagai bentuk menyambung silaturahmi antara orang tua beserta anak, dan tentunya ini lomba mewarnai sebagai wujud mencerdaskan, menambah inovasi mereka agar menjadi anak yang berguna bagi negara. Dan tentunya ini sebagai bentuk semoga mereka bisa bermanfaat untuk setelah bebas nanti. Kegiatan hari ini merupakan yang sangat apresiasi sekali karena silaturahmi antara anak dan ayah yang berada di Lapas Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki. Pada hari ini kegiatannya mewarnai, jadi dalam rangka Hari Anak Nasional yang ke-40. Jadi anak-anak mendapat kasih sayang itu bukan hambatan walaupun orang tuanya dalam melaksanakan hukuman, tetapi mereka hari ini mendapat kasih sayang dari orang tuanya, didampingi oleh orang tuanya, dan ayahnya seperti itu juga bertemu dengan anak-anaknya hari ini merupakan hari yang luar biasa sekali dalam rangka Hari Anak. Kami dari kantor DP2KB sangat apresiasi sekali kegiatan ini, mudah-mudahan tahun selanjutnya bisa kita laksanakan. Rumah Tahanan Kelas 2B Trenggalek bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Badan Musyawarah Antar Gereja menggelar kegiatan moderasi beragama warga binaan. Kepala Rutan Trenggalek, IKADEK Dedi Wirawan menyebutkan kegiatan ini sebagai wujud toleransi serta memberikan pemahaman antar umat beragama di Rutan Kelas 2B Trenggalek. Rutan Kelas 2B Trenggalek menggelar kegiatan moderasi beragama dengan berkolaborasi bersama Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dan Badan Musyawarah Antar Gereja atau BAMAG. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama yang mengedepankan toleransi dan menjunjung tinggi nilai kebinekaan bagi warga binaan. Kepala Rutan Trenggalek, IKADEK Dedi Wirawan Arintama, menyatakan bahwa kegiatan moderasi beragama ini merupakan upaya memberikan pendidikan agama yang seimbang dan berperspektif inklusif bagi warga binaan. Warga binaan diharapkan dapat memahami dan menghargai perbedaan keyakinan serta membangun sikap saling menghormati antar umat beragama. Selain meningkatkan wawasan agama, warga binaan juga diharapkan turut menyuarakan pesan perdamaian dan toleransi saat kembali ke tengah masyarakat. Kegiatan moderasi ini pun menjadi lebih berkesan melalui penampilan musik dalam penutupan acara. Warga binaan dari berbagai latar belakang agama bersatu dalam kolaborasi musik yang memukau dan penuh semangat. Penampilan musik ini bukan hanya menunjukkan ekspresi seni dan bakat warga binaan, tetapi juga menggambarkan harmoni antar umat beragama dapat dicapai melalui usaha persatuan dan perdamaian. Dalam rangka mendorong pelayanan berbasis hak asasi manusia, Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta mengadakan pelatihan dengan Sekolah Khusus Bahasa Isyarat YKDW 02 Tangerang. Ya, pelatihan bahasa isyarat ini diberikan kepada petugas yang nantinya akan digunakan dalam membantu pelayanan penyandang disabilitas. Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat menggelar pelatihan berbahasa isyarat bagi pegawai pelayanan publik yang sehari-hari bertugas melayani masyarakat secara langsung. Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu upaya strategis dalam menegakkan pelayanan berbasis hak asasi manusia di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Peserta pelatihan bukan hanya berasal dari Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, tapi juga pegawai dari Lapas Kelas 1 Cipinang dan Lapas Narkotika Kelas 2 Jakarta. Adapun narasumber pelatihan ini berasal dari Sekolah Khusus Yayasan Karya Dharma Wanita 02 Tangerang yang merupakan mitra kerjasama Rutan Jakarta Pusat dalam penyediaan juru bahasa isyarat dan pemberian pelatihan bahasa isyarat bagi pegawai.
Kepala Rutan Jakarta Pusat, Fauzi Harahap, menjelaskan kegiatan pelatihan bahasa isyarat bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang kemampuan bahasa isyarat sehingga dapat digunakan pegawai saat memberikan pelayanan bagi masyarakat, khususnya kelompok disabilitas yang memiliki masalah dengan pendengaran. Seluruh peserta akan mendapatkan materi terkait Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI. Pelatihan pun tidak hanya berisi pemberian konsep dan teori, tetapi juga praktek langsung yang akan dievaluasi oleh narasumber. Sahabat pemasyarakatan, sebanyak 2 kali percobaan penyelundupan sabu berhasil digagalkan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kayu Agung. Ya, motif penyelundupan berupa menyembunyikan barang terlarang tersebut ke dalam barang yang dititipkan pada pengunjung. Dalam sepekan terakhir, Lapas kelas 2B Kayu Agung berhasil menggagalkan 2 kali percobaan penyelundupan barang terlarang berupa narkotika jenis sabu. Narkotika tersebut dimasukkan ke dalam lapas melalui layanan penitipan barang di lapas. Penyelundupan ini dilakukan dengan cara memasukkan narkotika ke dalam plastik saset kecil dan disembunyikan di dalam makanan berupa roti maupun pempek. Paket narkotika ini diduga dikirimkan oleh rekan warga binaan yang berada di luar lapas. Penyelundupan ini berhasil digagalkan oleh petugas pengamanan pintu utama maupun regu pengamanan yang bertugas saat itu. Pihak lapas segera menindaklanjuti temuan tersebut dan berkoordinasi dengan Polres Ogan Komering Ilir. Hasilnya, warga binaan yang akan menerima paket tersebut maupun rekannya yang menjadi pengirim dimintai keterangan oleh kepolisian. Lapas kelas 2B Kayu berhasil menggagalkan 2 kali penyelundupan narkoba yang terjadi dalam 1 pekan. Terjadi di tanggal 15 Juli 2024 dan 22 Juli 2024. Di tanggal 15 ini terjadi pada pukul 14.30 terjadi di kunjungan siang, ditemukan langsung oleh Bapak Akbar, Kepala Regu Pengamanan kami, ditemukan dalam 1 bungkus roti yang dikirim dari inisial D kepada inisial J. Ditemukan dalam bungkus roti terdapat 1/4 paket sabu yang selanjutnya kita laporkan langsung ke pihak Polres dan langsung ditangani oleh pihak Polres. Selanjutnya terjadi di tanggal 22 Juli 2024, terjadi pada pukul 9.30 di kunjungan pagi, didapatkan langsung oleh petugas PDU dan langsung kita mengamankan inisial D ini. Inisial D ini merupakan salah satu tukang ojek yang berasal dari kota Palembang, langsung datang langsung ke Kayu Agung untuk mengantarkan makanan-makanan yang berupa jajanan pasar, kerupuk dan sebagainya. Nah, paket sabu ini tersembunyi dan paket sabu ini tersembunyi di 2 paket pempek isi yang terdapat 2 paket sabu kecil di dalamnya. Setelah itu kita langsung melaporkan ke pihak Polres dan langsung sigap melaporkan datang ke tempat kita. Sahabat Masyarakatan, sebelum mengakhiri episode kali ini, mari kita saksikan bersama penampilan musik yang berjudul Orange, karya warga binaan Rutan Kelas 2A Samarinda. Ikuti update perkembangan seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Demikian rangkuman berita yang dapat kami sampaikan. Saya Cynthia Galuh dan saya Winda Rizkidawati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.
私はここで何を